Shalom saudaraku yang terkasih, bertemu kembali di Renungan Harian GKJ Purwantoro Jumat Pahing 24 Juli 2026 bersama dengan saya Daniel Kristiana dari Pepandan Bulukerto. Firman Tuhan hari ini akan saya ambilkan dari Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30 yang demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan saya beri tema menang di tengah lalang. Dalam perikop ini Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Diceritakan ada seorang peladang yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Namun pada waktu malam musuhnya datang menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Saat gandum itu tumbuh, lalang pun ikut muncul atau tumbuh. Para hamba peladang menawarkan diri untuk mencabut lalang itu segera. Namun sang tuan melarangnya. Karena jika lalang dicabut, akar gandum yang masih muda bisa ikut tercabut dan rusak. Tuan itu meminta lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama sampai waktu menuai atau panen tiba. Saat panen, lalang akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk dibakar, sedangkan gandum dikumpulkan di dalam lumbung. Saudaraku yang terkasih, pelajaran apa yang bisa kita petik dari perumpamaan tadi? Kita hidup di belantara kehidupan yang beragam, bercampur antara baik dan jahat, yang sering membuat kita tidak nyaman. Kondisi yang sering membawa kita pada situasi yang tertekan, tertindas, khawatir, bahkan ketakutan. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus menyadarinya sekaligus menerima bahwa kita tidak mungkin terlepas dari pergumulan duniawi sebagai akibat dari keberadaan kita di tengah dunia, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan bersama orang lain. Yang bisa kita kerjakan bukan mengisolasi diri, melainkan tetap bertumbuh sebagai gandum yang baik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena pada akhir zaman akan ada pemisahan yang adil dan mutlak. Setiap orang akan menerima upahnya masing-masing. Jadi fokus utama kita adalah memastikan hidup kita menghasilkan buah gandum yang siap masuk ke lumbung surgawinya. Mari
memilih untuk fokus menjaga kualitas hidup kita agar tetap menjadi gandum yang baik, yang bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan dan sesama, dan siap masuk ke lumbung surgawinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mampu menjalani kehidupan kami dalam keberagaman tata nilai dan perbedaan cara hidup. Ajar kami pula untuk memilih fokus menjaga kualitas hidup kami agar tetap menjadi gandum yang baik, yang bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu dan sesama, dan siap masuk ke lumbung surgawi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.